sebelumnya tentu semoga tidak macet lagi. Ya, kira-kira seperti itu awal pertemuan kita. Jadi saya harap sudah sudah bisa menyesuaikan apa yang telah saya sampaikan. Tapi sebelumnya supaya tidak akan ketinggalan kita nanti pada saat jam 9 kita lupa untuk menyampaikannya, maka akan ketinggalan. Bagaimana bab selanjutnya itu yang dikatakan pelaksanaan habituasinya atau bentuk laporannya. Kalau ini kan kita rancangan. Sebentar kita akan lihat rancangannya, tapi saya sampaikan dulu bagaimana nanti bentuk laporannya. Gitu ya, supaya lengkap. Baik. Saya share screen dulu ya, supaya kita bisa lihat. Kalau ini masih rancangan, dan saya kira kita sudah sempat lihat kemarin, sempat copy kemarin untuk bisa mengakses atau memasukkan semua kegiatan, tahapan kegiatan, outputnya sampai pada kolom 7-nya itu kita sudah buat. Sebentar nanti mudah-mudahan bisa satu-satu kita lihat. Kalaupun tidak bisa, harap maklum, tapi harus diikuti. Ini rancangan. Kalau ini kan kemarin saya kasih lihat bahwa ini adalah contoh. Jadi hanya contoh saja. Tidak mutlak seperti itu. Tidak. Cuma kadang penguji itu maunya agak seragam satu kelompok itu. Biasanya seperti itu, agak seragam. Kelompok itu kalau hanya pakai menggunakan 4 bab saja, atau kalau memang pakai bab, itu biar cuma 4 bab saja, semua seragam. Ada juga seperti itu. Ada juga tidak. Ada juga yang penguji itu tidak. Tapi umumnya dia gunakan 4 bab. Umumnya. Tidak ada koreksi kalau 4 bab itu. Yang biasa yang 5 sampai 6 bab itu, padahal masih di rancangan, atau di rancangan sudah sampai 3 bab, itu biasa dipertanyakan. Apa maksudnya ya? Kalau kita bisa jelaskan, tidak ada masalah. Ya, seperti itu gambarannya. Ya. Ini hanya contoh dari LAN pada waktu workshop kemarin. Tapi saya sering gunakan itu hampir tidak seperti ini. Jadi isi bab 2-nya itu hanya 3 poin saja di situ. Hanya aneka, kedudukan dan peranan SM, baru langsung matriks nih. Kalau saya ini yang lain ini saya kasih naik di atas bab 1 semua. Tapi tergantung kita. Tidak apa-apa kalau seperti ini. Mana yang lebih bagus kita rasa, lebih mudah kita mau menyajikannya nantinya, itu lebih bagus. Supaya kalau ditanya, itu kan buatannya kita. Kalau ditanya, kita bisa jawab. Wah, itu buatannya kita. Ya, kecuali kalau buatan orang, ragu-ragu kita, jangan-jangan bukan begini maksudnya. Nah, ya, itu bagian daripada rancangan. Ya, saya kira ini juga saya sudah perlihatkan bahwa ini yang menjadi awalnya kalau nanti dirancangan. Ya, identitas kita masukkan nama, jabatan kita, organisasi kita apa. Itu saja yang masuk sebenarnya. Kalaupun masuk nomor pokok peserta, NPP-nya tidak apa-apa. Ya, disetujui untuk diseminarkan pada hari ya, taruh saja harinya hari Senin ya, hari Senin tanggal 18 ya, 18 Oktober 2021. Mengetahui nanti kalau
Sudah ada saya punya tanda tangan ke situ ya, sama temannya. Saya sudah kirim ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh iya. Siapa yang ada nomornya sama saya ya? Ingrid ada nomornya sama saya. Ingrid. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh iya. Tunggu ya. Saya tidak kasih nama kayaknya. Lihat dulu ya. Yang 809 siapa ya? 22. Tidak ada. Oh, ini kali ya. 849. Siapa nomor WA-nya 849? Dari juga 2283. Nomor handphone 2283 siapa? Tujuh enam empat siapa? Saya Pak, Ada? 4764. 764 siapa? Saya Mas Dali Pak. Oh, Pak. Saya kirim ke email saja ya. Tentang saya ya. Oke. Ya. Supaya tidak sulit nanti pada waktu di scan saja. Nanti kirim sama teman lain ya. Soalnya kita punya grup tidak ada kayak. Ada ya? Iya Pak. Masuk ya? Oke deh, ya. Nanti teman-teman lain nanti dikirimkan ya, Ipa ya. Baik, itu kira-kira contoh kalau lembaran persetujuan. Kalau lembaran persetujuan ini ada 2 lembaran persetujuan. Nanti belum bisa dimasukkan pada saat kita seminar rancang. Nggak usah dulu dimasukkan. Dia ini nanti dimasukkan atau nanti ditempatkan di situ di rancangan kita setelah ditandatangan penguji. Makanya dia punya kalimat di atas itu berbeda. Ya, telah diseminarkan. Kalau tadi kan telah disetujui. Ini telah diseminarkan pada tanggal hari apa, hari Senin tanggal 18 dan layak untuk diaktualisasikan. Mengetahui maka mengetahui ada penguji di situ. Gitu ya. Nah, itu saja. Baik, kita akan masuk dulu apa yang bagaimana ke apa namanya melaksanakan aktualisasi. Melaksanakan aktualisasi 30 hari kerja itu ya kalau tidak salah yang 30 hari kerja bukan 1 bulan ya, 1 bulan kalender tapi 30 hari kerja. Paling kita melaksanakannya itu kalau di tahapan persiapan paling 1 minggu atau 6 hari. Ya, dia kan 4 minggu. Maka minggu kedua, ketiga, dan keempat, minggu kedua dan ketiga itu kita sudah harus melaksanakan aktualisasi inti itu yang ada kreatifnya itu. Ya, kalau kita KBM ya KBM. KBM kita tiap hari tidak dalam 2 minggu. Tapi kita harus catat tiap hari kita catat. Yang namanya dinarasikan. Sebentar saya sampaikan bagaimana narasinya itu, apa saja yang menjadi dasar narasinya ya. Ini yang dituntut untuk itu. Setiap peserta dituntut untuk mendokumentasikan kegiatan. Dokumen dalam arti apakah foto, apakah video, apakah dokumen tertulis lainnya. Dokumen tertulis misalnya, oh persetujuan mentor itu saya gunakan surat, nggak apa-apa, tapi dilampirkan nantinya. Ya. Atau yang ada di kesehatan misalnya dia sementara jadi asisten dokter pada saat VCT, dia menerima resep, kopi saja resep itu, lampirkan. Itu buktinya.
bahwa Anda telah sempat menjadi asisten dokter pada saat PCT, misalnya seperti itu ya. Kalau yang tidak bisa dilampirkan berupa dokumen, maka dia harus bentuk foto. Misalnya kita melaksanakan KBM, berdiri di kelas, mau pakai apa? Foto. Tapi saya himbau kepada kita semua, jangan tidak ada video. Walaupun nanti durasinya diputar nanti pada saat kita seminar tanggal 18 itu, paling dia hanya, bukan tanggal 18 nanti terakhir, nanti di seminar laporan. Usahakan buat video. Biar cuma durasi maksimal 5 menit lah. Apakah kita apakah kita rekam, masukkan dalam video itu sejak dari kegiatan awal, ya, atau hanya kegiatan inti saja, dapat, terserah kita. Tapi yang pasti diputarnya itu nanti atau ditampilkan itu paling 2 atau 3 menit saja durasinya video itu. Kenapa saya himbau video? Video itu adalah hidup. Nah, penguji itu tidak akan banyak lagi dia bertanya sama kita. Paling-paling hanya pengertian apa itu fungsi ASN, apa itu aneka, apa itu kedudukan dan peran ASN, mana semua dia punya mata pelajaran. Karena dia sudah paham melalui video yang kita lakukan. Dia tidak tanya bukti lagi. Atau mungkin dia suruh praktik kita. Coba Anda kalau mengajar bagaimana? Tapi kalau penguji sudah paham, dia sudah perlihatkan, kita sudah perlihatkan bahwa ini pada saat saya mengajarin, dia tidak suruh praktik lagi. Itu bagusnya kalau video. Video itu adalah persiapan untuk kita tampilkan pada saat seminar laporan aktualisasi nantinya. Setelah kita melaksanakan tugas tersebut. Ya, itu bagusnya ya. Makanya kegiatan itu ada video, ada dokumen lainnya, ada foto. Ya, gitu ya. Yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Oke. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bukti yang harus dilampirkan dalam laporan. Iya, harus dilampirkan. Foto itu ada lembaran, tapi bukan cuma di, misalnya sepotong narasi, kemudian foto kecil. Bukan cuma itu yang maksudnya. Tapi foto kecil itu kita akan buat dalam satu lembar itu misalnya paling tinggi 2 atau 3 foto saja. Baru kita print out dia. Itu saja lampiran kegiatan. Jadi foto-foto kegiatan itu kita print di kertas, lembaran kertas itu nanti sebagai lampiran bukti bahwa itu kita melaksanakan tugas apa. Nah, beda lagi kalau di narasi itu, misalnya narasinya di sebelah kiri, sebelah kanan kertas, fotonya sebelah kiri kertas. Mungkin 2 yang kecil saja di situ, apa? Foto kegiatan. Atau di bawah kertas, atau di bawah narasi, boleh. Setiap tahapan. Ya, setiap tahapan. Tahapan itu dinarasikan. Sebentar saya perlihatkan apa semua ya, bagaimana cara menarasikannya. Oke. Lihat ya. Laporan aktualisasi nilai dasar profesi PNS itu, seluruh dokumen proposal atau rancangan aktualisasi habituasi ditambah. Jadi nanti di laporan akhir itu, yang di atas itu adalah rancangan kita yang sudah tanda tangan penguji. Masuk dia bab 4-nya kalau kita pakai bab. Itu berurut dia ke bawah. Jadi narasi di bab 4 kegiatan kita itu kita lampirkan dan kita ikuti dengan rancangan tadi yang kita sudah ditandatangan oleh penguji, yang kita sudah perbaiki. Kalau tanggal 18 itu sudah kita ujian, satu-satu orang ujian, itu sudah harus diperbaiki setelah ujian. Harus diperbaiki sesuai dengan masukan penguji. Itu ya. Setelah ada masukan penguji, ada perbaikan dari penguji, kita perbaiki memang. Gitu. Apalagi mungkin Pak Arhan nanti kita punya penguji, dia akan minta melalui PDF kayaknya. Nanti dia periksa, dia tanda tangan, baru kita aktualisasikan. Makanya selesai itu cari memang kolabjarnya, baru di-upload. Atau upload mungkin melalui nomor WA-nya beliau, enggak apa-apa. Atau emailnya beliau. Nanti kita tanya ya. Jadi seluruh laporan itu dari bab 2, dari bab 3 sampai bab 4 sampai bab penutup itu dilampirkan lagi dengan disatukan
dengan rancangan ini nanti. Ya. Jadi kita bicara laporan ini ya, bicara laporan. Bukan lagi bicara rancangan. Sebentar baru kita lihat rancangan yang sudah disusun tadi. Di bab penutupnya itu hanya kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Di bab kesimpulan itu, di bab penutup itu. Kesimpulan itu mungkin ada 2 atau 3 poin saja apa yang disimpulkan. Misalnya kesimpulannya tentang nilai-nilai dari nilai dasar proses ASN telah diaktualisasikan. Nah, makanya nanti dibuatkan matriks, ya, buat matriks. Ada 3 matriks yang dibuat. Satu matriksnya nilai-nilai apa yang kita naikkan di rancangan yang kita sempat berapa, misalnya kita hitung dia pakai matriks, pakai kolom ya, kayak kolom rancangan ini ya. Kira-kira dibuat kolom begini, tapi dia matriks nilai ya, atau tabel nilai. Misalnya di situ 1 nilai jujur sekian yang diaktualisasikan. Jujur di akuntabilitas sekian diaktualisasikan. Nilai ini sekian dikumulasikan, diakumulasi dan begitu. Nah, begitu saja matriks. Begitu juga agenda 3. Dibikin seperti itu juga. Jadi agenda 3 itu mata pelatihan misalnya manajemen ASN sekian yang terkait dengan kegiatan. Pelayanan publik sekian terkait dengan kegiatan. Gitu ya. Nah, begitu juga di visi misi. Misi kesekian sekian yang terkait dengan kegiatan. Misalnya di sini di kolom 1 ini kolom misi. Misi apa di situ yang terkait, yang kita angkat itu? Misalnya misi nomor 1 apa misinya? Oh, sekian yang terkait dengan kegiatan ini. Gitu saja. Daftarnya kayak daftarnya begitu, tapi dia pakai matriks atau tabel. Begitu juga dengan nilai organisasi. Ya, gitu ya. Nah. Ya, jangan lupa itu, karena ini yang penguji ini saya harus ikut seleranya, pasti dia akan minta itu. Iya, pasti akan dia minta. Nah, makanya disiapkan memang. Begitu kira-kira ya. Nah, di kesimpulan itu hanya misalnya poin, sekian yang itu saja dijelaskan di kesimpulannya. Ya, berapa item di situ atau berapa poin, berapa nomor saja di paling 3, 2 atau 3. Nilai dasar ini setelah diaktualisasikan dengan baik, akan diaktualisasikan dengan baik gitu. Setelah diaktualisasikan, karena itu kesimpulan ya, bicara laporan ini ya. Terus seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada yang tidak terlaksana. Gitu, hanya penjelasan begitu saja. Kemudian rencana tindak lanjut apa? Yang ditindaklanjuti itu misalnya ada kegiatan di sini yang sudah dirancang tapi belum selesai. Tidak terselesaikan misalnya. Atau tidak mencapai target. Karena alasan ini misalnya karena force majeure misalnya. Di situ akan ditindaklanjuti setelah pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian ada inovasi-inovasi baru yang menurut kita, menurut analisis kemarin yang belum kita naikkan, kan ada masalah beberapa isu tuh, minimal 3 isu. Nah, kedua isu di samping isu yang kita angkat ini, core isu yang kita angkat, masukkan ditindaklanjut. Isu ini yang belum sempat diaktualisasikan akan diaktualisasikan kemudian. Begitu poinnya.
di rencana tindak lanjut. Oke ya. Sekarang kalau begitu, lebih bertanya dulu kalau begitu. Tanya sampai di sini. Apa yang bisa saya berikan lagi? Atau yang belum tahu dipahami? Ayo. Ya. Masih paham ya? Masih paham semua ya? Oke. Masih paham. Kita lanjut dulu ya. Nah, pelaksanaan aktualisasi menarasikan tentang aktualisasi nilai dasar profesi ASN pada mata pelatihan aneka. Dinarasikan itu. Sebentar bagaimana cara menarasikan? Di setiap tahapan. Di setiap tahapan kegiatan itu dinarasikan. Yang mengaitkan dengan mata pelatihan kedudukan dan peran ASN. Dikaitkan. Maksudnya kegiatan ini terkait dengan begitu saja dia. Nanti sebentar ya. Sebentar saya kasih bagaimana urutan-urutannya itu. Nah, kita pahami dulu ini. Kita pahami dulu. Ya. Ini apa ya? Unsur-unsur narasi itu. Si itu siapa? Menyangkut kita. Apakah kita sendiri atau mungkin dengan kepala sekolah? Kalau guru ya, atau mungkin dengan murid. Misalnya kalau KBM kan itu dengan murid. Kalau lagi misalnya ada konsultasi koordinasi dengan teman guru lain, berarti dengan teman guru lain itu sebut saja namanya, tidak apa-apa. Atau lagi konsultasi dengan kepala sekolah, sampaikan saja bahwa dengan mentor, bersama mentor, dengan Pak ini. Nah, itu namanya siapa. Mau kita sendiri, jelas di situ. Ceritakan. Ya. Apa nama kegiatannya? Saya dengan si ini melaksanakan kegiatan ini. Apa tahapan kegiatan dilaksanakan? Misalnya melakukan kegiatan belajar mengajar. Lakukan kegiatan belajar mengajar atau mengajak siswa untuk melakukan kegiatan belajar melalui pohon literasi atau melalui pojok baca atau melalui majalah dinding atau menyaksikan bagaimana potret sesuatu hal yang menjadi kegiatan kita itu atau memperagakan ini misalnya gitu ya, kita ceritakan di situ kegiatannya. Nah, sampai pada itu kita stop di situ, kita sambung dulu tahapan kegiatan ini. Saya telah mengaktualisasikan nilai begitu. Dalam tahapan kegiatan ini saya telah aktualisasikan nilai. Nah, cabut saja nilai yang dirancangan itu di tahapan itu, masukkan di situ. Bol nilai itu, kemudian kasih dalam kurung, tidak usah dibol dalam kurungnya itu mata pelatihannya apa, dia meletak di mana. Karena ada nilai-nilai itu sama. Misalnya tanggung jawab ada di akuntabilitas, ada di etika publik, ada juga di anti korupsi. Maka setelah kita tulis nilai itu, kemudian bol, kasih dalam kurung apa mata pelatihan dari aneka itu. Itu ya. Nah, apa kegiatannya? Setelah kegiatan kita jelaskan, melaksanakan ini, stop dulu, baru. Sorry, bukan tahapan ya, tapi kegiatan sudah. Bicara kegiatan, melaksanakan kegiatan ini. Petik itu dari tahapan itu, yang garis-garis besarnya kita lakukan. Titik situ masuk. Pada kegiatan ini saya telah mengaktualisasikan nilai dasar profesi ASN, yakni atau yaitu, cabut saja semua nilai yang ada di kegiatan satu atau kegiatan gue nanti, masukkan semua di situ. Cara nulisnya itu masukkan nilai itu. Kalau dua nilai yang terkait, maka dua nilai itu baru masuk, baru kasih dalam kurung, misalnya akuntabilitas, koma apalagi misalnya nilai jujur ini dalam kurung anti korupsi. Begitu sampai selesai. Nah, setelah itu ya kita masukkan. Tapi alangkah lebih bagusnya kita jelaskan ini biar dibolak-balik tidak apa-apa ini.
CIBD baik, dia dibolak-balik tidak apa-apa. Yang jelas, yang terakhir ini, bagaimana hasilnya itu mungkin terakhir, agak sulit dia bolak-balik dia. Ya misalnya kita masukkan dulu bila mana itu tanggal berapa kita melaksanakan. Misalnya narasinya begini, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, 2022 atau 2021, saya bersama mentor, nah, saya melakukan KBM di kelas 5, di kelas 6, di kelas sekian. Ya, gitu. Atau saya mengajak siswa untuk melakukan ini, gitu. Ya, nah itu sudah naik semua. Bila mananya tanggalnya sudah ada, kapan dilaksanakan tanggalnya sudah ada, tempatnya di mana? Sampaikan di ruang kelas, di ruang guru kah, di halaman kah, di laboratorium kah, tergantung tempatnya. Disebutkan semua di situ. Setelah itu baru masuk yang nilai seperti saya katakan tadi ya. Setelah nilai itu hasilnya apa? Hasilnya misalnya dokumennya, ada surat atau foto pada saat melaksanakan KBM atau apa? Apa kira-kira hasilnya di situ? Maksudnya buktinya yang bisa kita buktikan dan itu harus dibuktikan. Ya. Gitu kira-kira. Nah, setelah ini yang 5 unsur ini, paragraf berikutnya itu melakukan analisis. Ya, jadi lakukan analisis. Menganalisisnya itu setiap tahapan itu dianalisis. Bunyi analisisnya begini. Kalau tidak bisa disimpan di otak, dicatat ya. Jika tulis tahapan apa di situ. Tulis tahapannya ya. Apa tahapan itu? Sorry. Jika nilai ini, nah itu dia punya analisis dampak namanya, analisis dampak. Masuk paragraf kedua ya. Jadi dia setiap tahapan itu dibuatkan analisis dampaknya. Kalau begitu sorry saya ulang ya, bahwa di narasi itu setiap tahapan dinarasikan seperti tadi. Pada tanggal sekian saya melaksanakan tugas sekian ya, pada mau melakukan ini gitu ya. Nama kegiatannya ini. Sudah ada nama kegiatannya apa dilakukan itu kan. Bila mananya sudah tanggal. Siapa sudah saya gitu ya. Di mana disebutkan? Di ruang mana? Nah, sudah mencakup semua unsur itu. Nah. Pada tahapan kegiatan tersebut saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Hasilnya ini. Nah, apa hasilnya kira-kira? Nah, setelah tahap 1 itu masuk pada analisis dampak. Bunyi analisis dampaknya begini, tapi sudah paragraf berikut ya. Taruh di situ analisis dampak. Nah, analisis dampak di atasnya di bold ya supaya kelihatan bahwa ini paragraf lain sudah. Jika nilai-nilai, nah boleh juga nilai-nilai dasar profesi ASN sebagaimana tersebut dalam tahapan kegiatan 1 tidak diaktualisasikan, maka gitu. Tidak diaktualisasikan, maka kenapa kira-kira kegiatannya bisa terlaksana tidak? Atau terlaksananya bagaimana? Ya, kenapa tahapan kegiatan? Ya, begitu sampai kalau coba 3 tahapannya berarti tiga analisis dampaknya. Itu paragraf keduanya. Paragraf ketiga. Karena ini golongan 3, ada golongan 2 ini tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, karena golongan 3 itu harus melakukan analisis. Paragraf ketiga.
Paragraf ketiga itu adalah tentang keterkaitan mata pelatihan, agenda 3. Nah, dia sudah menyebutkan kegiatan, bukan lagi pertahapan, tapi kegiatan. Kegiatan bla 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 ini ya terkait dengan agenda 3 mata pelatihan apa? Terkait dengan apa dia itu? Lihat saja di rancangan kita. Oh, misalnya manajemen ASN, ya, manajemen ASN. Terkait dengan manajemen ASN. Bisa ditambah dengan demikian. Nah, boleh. Untuk itu boleh. Sambung kata itu untuk mempositifkan hasil itu. Kalau terkait dengan agenda ini, nah, kegiatan itu terkait dengan agenda itu, sehingga hasilnya bagaimana? Bisa diceritakan itu. Silakan diceritakan. Misalnya kalau dengan WOG terjalin hubungan antara ini dan ini. Cukup. Kalau pelayanan publik maka terlaksana pelayanan prima. Bisa. Kalau di manajemen ASN terbinanya pegawai negeri sipil. Terbimbingnya pegawai negeri sipil, meningkatnya pemahaman pegawai negeri sipil begitu. Kalau urusan kepegawaian. Nah, itu paragraf ketiga. Paragraf keempat, ya urutan itu. Pada kegiatan ini, nah, kegiatan apa? Bla 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 ya. Tergantung kegiatan mana. Yang 1 kah, yang 2, yang 3 kah, yang 4, yang 5 kah. Berkontribusi. Nah, gitu. Kegiatan bla bla bla. Berkontribusi terhadap misi keberapa. Tulis misinya keberapa, baru tulis misinya itu. Nah, tambah lagi seperti tadi, koma, olehnya. Nah, gitu. Lihat itu, kalau kegiatan itu misalnya apa ya, melakukan KBF. Ya. Dia berkontribusi terhadap misi memajukan pendidikan. Nah, olehnya, pendidikan di sekolah kami mengalami peningkatan kepada siswa. Itu saja tambahannya. Tidak terlalu panjang. Atau misalnya yang di kesehatan. Dengan demikian, kegiatan tersebut mengalami perbaikan penanganan kesehatan. Itu. Paragraf 4 ya. Paragraf kelima. Paragraf kelima itu adalah pemuatan nilai. Kegiatan bla 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 memberi penguatan terhadap nilai organisasi yang keberapa. Tulis itu yang keberapa, baru masukkan nilai itu. Misalnya nilai kerjasama. Nilai keempat kerjasama. Misalnya itu contoh saja. Dan melakukan kegiatan ini memberi penguatan terhadap nilai 4, nilai organisasi yang keempat yaitu kerjasama. Dengan demikian ya, maka di sekolah kami atau di organisasi kami terjalin hubungan kerjasama yang baik, begitu ya, sesama pegawai, sesama sesama karyawan, boleh begitu. Hanya ditambah-tambah sedikit begitu. Itu kira-kira pelaksanaan kegiatan. Itu narasi. Nah, dirasakan begitu. Tapi yang pertama tadi itu nilai, kalau 3 tahapan berarti 3 kali dibuat. 3 kali diulang seperti itu. Siapa, di mana, kapan, dengan siapa, apa hasilnya. 3 kali dibuat begitu. Karena setiap tahapan itu harus masuk analisis dampaknya. Jika nilai ini tidak begitu, itu dilaporkan. Narasinya itu boleh di samping kanan, boleh di samping kiri, atau boleh di atas daripada foto-foto kecil itu. Setiap tahapan itu masukkan foto, mungkin 2 foto kegiatan, boleh, tapi kecil saja. Itu menandakan bahwa kita telah melaksanakan, kita buktikan
walaupun hanya dipandang begitu. Tapi bukti aslinya nanti foto-foto itu tetap di print out seperti saya katakan tadi awal. Kreativitas kita dituntut di situ. Secantik mungkin, sebagus mungkin. Ya. Di bawah foto itu ditulis itu, ini foto kegiatan apa. Ya, di bawah foto itu, ini foto kegiatan apa. Gitu. Selesai sudah itu. Laporan. Nah, ada bertanya sampai di situ? Ayo. Ada bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mitra. Iya, Pak. Ini Pak yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu Pak, untuk pemaparan dalam PowerPoint nanti, poin-poin apa saja Pak yang kami masukkan dalam slide-slide? Paparan ya. Iya, Pak. Paparan itu di slide itu masukkan identitas kita, buat satu halaman identitas kita, kemudian PowerPoint berikut latar belakang. Mood latar belakang. Kenapa ada isu itu? Jelaskan latar belakang. Tapi paling cuma berapa baris saja, tuh. Karena kita persiapan, masukkan juga visi misi Pemda. Supaya lebih siap kita. Kemudian rancangan. Kalau di laporan, berarti laporan. Ya. Kemarin ditetapkan itu maksimal 20 halaman. Maksimal. Lagi, Mitra? Ini lagi Pak, untuk logo. Tunggu. Boleh kalau tidak dibuatkan PowerPoint-nya itu matriks itu saja ditampilkan. Yang tidak dibuatkan PowerPoint. Boleh. Ya, oke, silakan Mitra. Untuk logo pada cover dan lembar persetujuan itu Pak, ya, harus dua logo bersama. Harus dua logo. Kabupaten. Satu sebelah kanan kertas logonya provinsi, sebelah kiri kertas, atau sebelah kanan kita logonya kabupaten. Sebelah kanan kita atau sebelah kiri kertas logonya kabupaten. Sebelah kiri kita atau sebelah kanannya kertas logo provinsi. Oke? Iya Pak. Ya, apa lagi? Siapa? Itu saja Pak. Untuk ya, itu saja. Nah, di bawahnya itu biasanya ditutupkan begini. Di bawah lembar persetujuan ya, atau di covernya biasa di situ ditaruh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali. Nanti tambah situ kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Tetap kerjasamanya ya. Di bawahnya itu. Di bawahnya. Di covernya, di cover ya. Di bawahnya itu. Covernya itu kan cuma berisi di atasnya misalnya pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, nah bla 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 sampai pada angkatannya, sampai pada tahunnya, gitu ya. Kemudian judul, apa judulnya, baru disusun oleh ini, gitu ya. Judulnya apa, baru disusun oleh, misalnya disusun oleh Ingrid, nah, Mani, itu ya. Baru di bawahnya itu biasa Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali. Morowali Utara. Di bawahnya lagi kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Covernya gitu.
soal mau variasi apa, mau taruh kembang atau apa terserah. Tapi nanti kalau sudah laporan itu nanti disepakati kelas dulu, sudah ada yang kelompok-kelompok lain. Nah, bagaimana bentuknya? Gitu. Masih ada lagi? Yuk. Masih ada nanya? Sampai pada narasi. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak, kemarin Pak saya Maslan. sempat konsultasi dengan mentor saya. Ya. Untuk itu Pak, kan kemarin sempat ada Bapak bilang masalah SOP yang ada di OPD itu Pak. Ya. Kemarin saya tanyakan ke mentor, katanya untuk SOP-nya di OPD itu belum ada Pak. Jadi nanti dari sayanya nanti yang ini Pak, kasihkan SOP-nya tuh yang dalam bentuk buku saku itu Pak. Itu nggak apa-apa Pak atau gimana? Karena sempat Kali lagi saya sampaikan, membuat SOP itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau hanya petunjuk teknis boleh dilakukan dalam bidang itu, dalam sub bidang itu. Tapi kalau maksudnya SOP, itu Pak, petunjuk teknis, bukan ini Pak, yang SOP-nya sudah ada yang dari itu Pak, yang Bapak sampaikan kemarin yang ya, kalau petunjuk patokan dari apa? itu, patokan dari peraturan disiplin PNS itu Pak, yang terbaru. Iya. Nanti saya bikin buku sakunya dari itu Pak. Iya. Pak. Tapi tidak, saya himbau jangan buat SOP. Buat SOP tidak semudah itu. Saya kasih gambaran kalau orang buat SOP, satu OPD buat SOP itu harus setiap kali itu, misalnya kita punya SOP yang di sub bagian kita yang dibahas atau di tusi kita, harus ada yang pegang tusi lain itu di sekitar kita. Tidak bisa kita sendiri Pak, tidak bisa kita konsep sendiri, karena harus terkait dengan yang lain. Tidak ada putusnya itu terkait. Di setiap kalimat akhir itu harus terkait dengan misalnya sub bidang lain. Apakah yang kerjanya? Tidak pernah putus dia. Tidak ada putusnya. Jadi kegiatan ini terkait dengan, maka garis koordinasi itu ke sana, ke sub bagian lain itu. Itu sulitnya sehingga tim A4 pun tidak bisa bikin. Karena dia butuh waktu lama. Sudah paling sedikit 3 bulan kalau mau bikin. Dan itu fokus betul itu satu OPD kalau bukan SOP, bikin SOP. Dan dia harus tanda tangan oleh bupati. Nah, itu sulitnya. Orang kadang tidak paham itu. Membuat SOP. Kalau di sub bagian bukan SOP namanya, tapi petunjuk teknis. Gitu. SOP itu terkait, Pak. Semua harus kumpul satu kantor. Misalnya hari ini, keterkaitan antara sub sana, besok sub sana. Dia kita harus undang supaya keterkaitan kita punya kegiatan-kegiatan itu ada. Tidak bisa putus-putus, tidak bisa. Lama. Karena saya sudah lakukan, pernah saya lakukan. Makanya ada gambaran dengan saya. Itu permasalahannya. Iya Pak. Berarti lebih kepada petunjuk teknis saja Pak dalam buku saku. Petunjuk teknis. Ya, petunjuk teknis. Buku saku bisa dibikin. Kalau ada SOP, itu bisa jadi dasarnya. Sesuai dengan SOP ini. Tidak apa-apa. Atau kalau ada standar pelayanan minimum, ya, itu dasarnya semua. Kalau standar pelayanan minimum, oke. Tapi itu tetap terkait dengan yang lain, karena kegiatan itu pasti terkait dengan yang lain. Nah, karena itu standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu hanya satu. Hanya satu kantor saja yang bikin SOP. Atau kalau di kesehatan itu SPO namanya. Dia satu dokumen, bentuk dokumen dia. Tidak terpisah-pisah, tidak. SOP itu. Dia satu dokumen, karena dia terkait. Gitu. Oke Pak Maslan, ada lagi Mas? Oke Pak, itu aja Pak. Ya, oke. Lanjut, bagus. Ya. Yang lain?
Ayo sampai di narasi. Izin bertanya, Pak. Ingrid, oh ya silakan. Pak, untuk yang PowerPoint-nya ini, kalau yang untuk analisis isu kayak APKL tidak usah dimasukkan, Pak? Analisis isu, silakan dimasukkan. Oh ya, Pak. Oke, siap. APKL, dinarasikan saja. Nggak usah masuk dia punya gambar apa itu. Oh iya, Dinarasikan Pak. boleh. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Artinya siap-siap toh. Biasanya itu tidak dibahas lagi. Biasanya pengalaman saya itu kurang dibahas. Kecuali kalau misalnya begitu giliran penguji ditanya, kita kewalahan kalau tidak siap kan. Misalnya asal isumu dari mana ya? Nah, perlihatkan saja. Ini saya sudah analisis Pak melalui APKL, melalui USGK. Ini hasilnya sehingga ada core isu itu. Identifikasinya ini masalah-masalahnya. Misalnya ada 3 isu yang kita siapkan, no? baru kita analisis. Itu baru perlihatkan ini dasarnya, ini latar belakang. Kenapa ada isu itu? Tapi tidak perlu kita masukkan. Hanya maksudnya tidak perlu serinci mungkin, tidak, namanya saja PowerPoint yang penting-penting saja. PowerPoint itu poin yang penting-penting, kan? Tidak semua rincian. Kita hanya menjaga kalau ditanya dari mana asal isu, oh dari sini Pak. Gitu. Ada lagi gitu? Masih ada yang gitu? Pak, boleh bertanya tentang rancangan kegiatan, Pak? Boleh, ya. Kita selesaikan dulu ini. Sebentar baru rencana. Oh, siap, Pak. Ya. Masih ada ini untuk di narasi? Inggit masih ada? Tidak ada, Pak. Untuk ya, Pak. Ya, sebentar baru diingatkan saya Inggit ya. Di itu. Kita selesaikan dulu ini. Ini Ya, laporan, laporan. Ya. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita ke rancangan sudah kalau begitu. Berarti tentang laporan itu dipahami. Iya ya? Kita stop share dulu ya. Ayo. Masih ada yang bertanya tentang laporan? Cukup? Cukup laporan? Menarasikan? Cukup ya? Berarti ada 5 paragraf di situ. 1 paragraf tentang keterkaitan nilai dengan tahapan-tahapan. Kemudian berarti hanya 4 ya, karena ya hanya 4 berarti karena analis dampaknya itu mengikuti setiap tahapan. Kita narasikan setiap tahapan ikut dengan analis dampak. Setiap tahapan ikut dengan analis dampak. Setelah itu dalam satu kegiatan itu kita masuk dulu pada keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN. Apa peran publik, apa WLG, apa manajemen ASN. Setelah paragraf itu kita masuk pada misi, keterkaitan misi, baru keterkaitan nilai organisasi. Baru masuk kegiatan kedua. Begitu juga dibikin. Oke? Ada bertanya? Tidak ada. Jane? Cukup, Jane? Cukup, Pak. Bagus. Thank you. Lena? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bagus. Aura? Bisa ya? Dengar dia. Ya. Syukur saya kira sudah. Nasta? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Mengerti, Pak. Siap mengerti, Pak. Ngerti, bagus. Bisa ya. Berarti akan bisa ya. Kalau Inggit, kenapa dia langsung minta rancangan? Karena kemarin dia sudah diberi gambaran apa yang mau dilakukan kemudian. Kalau ada gambaran seperti ini, maka rancangan itu pasti akan begitu juga Mitra.
Kalau ada gambaran seperti ini, maka merancang itu. Ya, tolong betul. Itu ya. Oke deh. headset. Oke, kita ke rancangan. Silakan Inggit, apa beritanya tadi? Setengah jam lagi waktu kita ini kan? Iya Pak, mempersingkat waktu mungkin ada teman-teman juga. Enggak apa-apa. Masih banyak. Pak, terkait yang kan kemarin saya poin pertama itu Pak persiapan. Ya, Yang poin kedua itu membentuk tim kerja Pak. Ya. Apa karena pas saya di tahapan kegiatannya sama saja kegiatannya Pak, konsultasi dengan ini, apakah tidak dikasih masuk saja di tahapan persiapan itu Pak, yang poin kedua membentuk tim kerja? bentuk tim kerja itu kira-kira kalau masuk di tahapan tidak terlalu rumit itu. Sebenarnya tim kerja itu tim yang seharusnya, karena pasti kita akan buatkan SK-nya ya. Tidak Pak, cuman konsultasi begitu saja Pak, baru minta tanda tangan persetujuan Pak. Oh, maksudnya mereka jadi sasaran koordinasi saja. Iya Pak. Oh, kalau begitu dipersiapkan, masuk Oh, di persiapan, tapi bunyinya koordinasi. siap. Kalau tadi pertama konsultasi dengan mentor, maka yang kedua adalah koordinasi dengan Oh iya. pegawai lainnya, Iya siap. atau ya apalah istilahnya. Iya siap Pak. Oke siap Pak. Ya. Terima oke. kasih Pak. Oke, itu saja. Iya itu saja Pak. Mungkin ada teman-teman Oke. lain juga yang mau bertanya. Mantap. Sip. Ya. Ayo yang lain. Karena kalau di share screen ini mungkin banyak dirubah. Ya, tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang bertanya. Saya Pak mau Oke, ya, silakan Jen. Ya. ini Pak, bolehkah rancangannya kita ini kita kirim ke Bapak biar Bapak periksa kalau semuanya kita ini tidak sempat untuk share screen? Persoalannya saya punya waktu ini agak sedikit karena habis ini lagi ke angkatan lain lagi saya ini. Sementara kita kan sudah hari Senin kan, besok saya masih ngajar lagi besok. Kecuali hari ini, aduh, bisa remuk kita kalau hari Atau Minggu. rancangannya saja Pak, tabel rancangannya bagaimana? Boleh Pak, kalau khusus tabel rancangannya. Mau di share screen sekarang? Tidak, maksudnya kita kirim ke Bapak, kalaupun memang harus ada yang dikoreksi, kapan waktunya Bapak periksa, baru. Kalau begitu sekarang saja Jen punya. Share screen saja sekarang. Lebih bagus, toh? Iya. Gitu. Lebih sempurna nanti Jen punya. Karena kita sudah lihat bersama. Sampai pada nilainya. Nanti lihat. Yang lain ikuti ya. Ikuti disesuaikan. Oke ya. Nah, coba kasih apa awalnya di situ dia punya kepala itu. Aduh, ini yang saya tidak masukkan judulnya. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Masukkan identitas kita dulu ya. Oh, tetap masukkan ya Pak? Iya langsung. Kalau begitu langsung. Coba tunggu. Coba kursornya kasih di ujung kegiatan. Di ujung kegiatan. Di sini. Kursornya di sini. Di tabel itu. Tabel. 2.7 di tabel. Ya. Di atas. Nah, coba enter. Nah, masukkan nama di situ. Nama titik 2. Ayo. Itu semua jadi itu. Ayo. Nama titik 2. Jangan dulu di enter. Kasih di sana di titik 2 dulu. Langsung kasih masuk nama. Nah. SE ya. SSI. SST. Oke, SSI. Iya. Oke. Enter lagi. Nama. Isu yang diangkat. Nanti titik 2-nya yang di nama itu kasih kasih di
Tidak, ini bukan cuma isu, tapi isu yang diangkat. Isu yang diangkat. Iya, gitu ya. Nanti titik 2-nya di sana, coba dorong ke sana ya. Tap. Ya, oke. Isu yang diangkat apa isunya? Coba ketik isunya di situ. Isu yang diangkat. Ikut ya yang lainnya, ikut yang lainnya. Selain Jane, ikut ya. Kita hanya ambil contoh Jane punya seperti itu ya. Sudah. Kasih simetris ya, Jane. Ya, oke deh. Enter lagi. Ya. Gagasan. Pemecahan isu. Nah, coba. Gagasan pemecahan isu. Begitu semua ya. Coba diikut ya. Gagasan pemecahan isu. Titik 2. Nah, nanti saya jajarkan di punya titik 2 ya. Ya, siapa? Apa gagasannya? Ya, coba ketik, langsung ketik. Atau dipindah boleh. Ya, coba kasih bagus titik 2-nya, kasih sejajar dia. Ini namanya dibuat bersama. Oh? Siapa yang untung? Dia yang untung. Yang untung dia-nya. Iya. Nah. Cocok kan? Nah, oke. Pindah di kursornya, pindah di kegiatan. Di kolom kegiatan. Apa kegiatan 1 ya? Persiapan rencana Ya, kegiatan coba aktualisasi. taruh di persiapan dulu. Kursornya taruh di persiapan, Jen. Di awal persiapan, di awal persiapan. Persiapan, kata persiapan itu. Ganti. Gantinya. Menyiapkan. Menyiapkan. Sudah, rencana kegiatan ya. Aktualisasi. Ya. Menyiapkan. Menyiapkan bahan dan rencana kegiatan itu ya. Tambah bahan di situ. Bahan dan. Ya, gitu. Oke. Kalau boleh dirubah ini, Jen, Ya, Pak. bisa dia punya apa di kolom 3 ini. Ya. Coba kasih sejajar dengan kegiatan sana. Bisa itu? Tapi kalau Anda rasa bagus, tapi menurut saya tidak terlalu bagus ya. Kemarin agenda 3 kita di adanya begini. Ya, seperti ini kira-kira. Seperti ini maksud saya. Ya, coba kasih bagus dia punya. Ya. Oke, ya. Oke. Nah, terus ya. Konsultasi bukan pada ya. Konsultasi dengan mentor. Pakai dengan ya. Ya, konsultasi dengan mentor. Ya, terus mari kita coba mengaitkan nilai itu. Ya, mengaitkan nilai. Pasti ada dirubah. Pasti ada dirubah ya. Jadi yang lain ikut ya. Nah, sekarang coba kita tahap satunya dulu. Konsultasi dengan mentor. Ya, konsultasi dengan mentor. Coba buka dulu ya, oke. Konsultasi dengan mentor.
terlaksananya konsultasi ya dengan mentor. Oke. Keterkaitan substansi mata pelatihan aneka, tambah di situ aneka. Coba kasih di kursornya, kasih di pelatihan sana, di kolom atas. Di kolomnya, di kolom atasnya, di keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya. Di situ kalau tidak salah aneka dan gitu kan. Dan kedudukan dan peran ASN. Nah, begitu kalau tidak salah ya. Ya. Nanti kasih bagusin ya, Jen ya. Iya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya, nanti kasih bagus, mungkin agak ke tengah sedikit begitu, nanti di enter Iya, kan? Ya. Siap, Pak. Oke. Konsultasi dengan mentor. Terlaksananya konsultasi dengan mentor. Nah, kalau ini kan agak nomor 2-nya kan agak sejajar dengan mentor ya. Coba enter memang itu, Jen. Enter memang nomor 2-nya. Dua ini Nomor 2 di tahapan kegiatan. Kolom 3 ya. Coba enter. Bukan di sini, di kolom 3, kolom 3. kolom 3. Ya. Coba enter. Ya, nah. Terlaksananya ya, oke, begitu saja dulu. Begitu sebentar ya. Terlaksananya oke, outputnya begitu. Terus coba kita lihat keterkaitan dengan manajemen ASN itu sebaiknya di bawah. Jangan dulu dimasukkan di situ. Kita lihat dulu, kita lihat nilainya dulu, nilainya. Karena harusnya karena nilai-nilai dasar itu setiap tahapan. Kalau kedudukan dan peran ASN itu setiap kegiatan, maka dia paling bagus di bawah. Ya, oke. Coba kasih rapat ya. Coba. Oke. Ya, lewat. Oke deh, ya. Coba kita lihat ya. Kita buka sama-sama. Yang lain bantu ya. Bantu berikan masukan, kemudian kemudian ganti juga Anda punya. Gitu. Kita lihat ini, kita hanya ambil contoh saja di konsultasinya Jane dengan yang lain ya. Contohnya saja. Konsultasi itu berarti menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi dan minta persetujuan konsultasi. Kan begitu kan? Nah, kira-kira betulkah akuntabilitas itu? Penjelasan. Coba kasih balik dia balik Jane. Kasih kejelasan nilainya dulu, baru mata pelatihannya. Nilainya Iya, kejelasan dulu kalau begitu. Bagus, enggak usah pakai target ya, kejelasan saja karena itu nilai dulu. Hanya kejelasan saja. Baru taruh dalam kurung akuntabilitas. Ya, coba kasih dalam kurung. Tapi bold nanti kejelasan itu ya, kejelasan itu yang di bold ya. Coba bold kejelasannya. Ya, walaupun di medium begitu coba di bold supaya lebih kentara. Ctrl B. Sudah ya. Oke deh. Nah, itu menurut Jen kejelasan. Hanya satu itu menurut Jen. Ya. Mari kita bahas sama-sama. Karena yang diaktualisasikan itu nilai. Nilai itu diaktualisasikan. Kita bisa bayangkan kalau Jen itu melaksanakan aktualisasi konsultasi, ya, yang isinya itu menyiapkan bahan, melakukan konsultasi, dan minta persetujuan, hanya kejelasan tok. Ya, di akuntabilitas. Kira-kira nilai lain tidak terkait, tidak ada relevan lagi. Coba. Saya katakan minimal 2. Kalau bisa 2 sampai 3. Kalau kegiatan seperti itu, tahapan kegiatan seperti coba. Saya bacakan kejelasan ya. Coba kita simak baik-baik ya. Pelaksanaan webinar dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Cocok kira-kira itu? Yang lain? Nggak usah dulu, Jen. Yang lain? Cocok kira-kira? Relevan itu? Ya? Yuk. Ayo. Dengan Jen ini ya, jadi
saya kasih gambaran Jane ini pada awal pertemuan, pada awal aktualisasi, dia akan menyiapkan bahan konsultasi, kemudian ke mentor, kemudian di sana diskusi, di sana menyampaikan apa menjadi tujuannya, apa yang dilaksanakan, kemudian minta persetujuan. Dia katakan Jane, nilainya itu yang dia akan aktualisasikan pada tahapan kegiatan itu adalah kejelasan di akuntabilitas. Nah, kejelasan itu sendiri adalah pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Relevan itu? Relevan, Ingrid? Pak. Iya, Ingrid? Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Mitra? Relevan itu? Iya Pak, saya relevan karena saya juga itu Pak, nih salah satu Kalau nilai. begitu, bungkus. Pas toh, Jen? Iya, Kalau Jen, siap. tidak usah ditanya di Jen, karena itu dia punya. Bungkus. Nah, kira-kira nilai lain tidak ada yang bisa dimasukkan. Misalnya, transparansi, tanggung jawab, integritas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan. Tidak ada. Tanggung jawab mungkin, Pak. Tanggung jawab Oke. sama transparansi. Oke, Ingrid, usulnya tanggung jawab. Dengan saya bacakan tanggung jawab ya. Adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya. Ya, adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Atau tanggung jawab itu juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Bisa masuk itu atau tipis atau bagaimana? Nilai itu. Kalau Ingrid usulnya begitu. Coba yang lain. Lena. Kurang. Kalau saya sudah ini Pak, tanggung jawab karena untuk dari Bu Jennya sendiri dia harus bertanggung jawab dari awal untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk bahan untuk dipakai konsultasi Pak dengan mentor. Berarti Anda juga setuju ya tanggung jawab di situ ya? Oke. Kalau begitu kita bisa sepakati 2 saja. Ya, 2 saja berarti. Masukkan Jen. Ya. Oke. Cocok sudah karena sudah 3 orang yang punya ini berarti kita bungkus sudah. Jadi 1 mata pelatihan nilai ada 2 nilai masuk itu sudah cocok. Kita coba lihat nasionalisme. Apakah Jen mau konsultasi dengan mentor itu ada nasionalisme? Apa kira-kira nasionalisme? Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang setuju? Ayo. Siapa yang setuju? Mana? Mas Lan? Setuju kalau Jen masukkan itu di ketuhanan pada saat dia konsultasi? Ya. Kalau dari saya Pak setuju karena dalam segala aspek kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan gitu Pak. Menghadirkan Tuhan ya? Iya. Ya minimal berdoa ya Iya. sebelum ke mentor supaya jangan dia marah-marah. Iya. Oke, saya mau tanya yang lain. Jangan cuma ini saja. Yang lain coba. Setuju? Pak Syukur, setuju Pak Syukur? Siap, setuju Pak. Setuju. Oke. Bungkus Jen. Berarti itu salah satu. Tapi balik ya, ketuhanan dulu baru nasionalisme. Sama dengan seperti di atas. Ya, dalam kurung nasionalisme. Oke. Nah. Oke. Ya, kita lihat lagi etika publik. Etika publik, apa nilainya situ, Jen? Terbuka, bersikap hormat dan sopan. Terbuka. Siapa yang bawakan aneka kemarin nih? Ibu Isna. Wisna, dia masih gunakan itu ya, etika ya. Ada 8 nilai itu ya. Iya. Kalian tidak gunakan yang 14, nilai yang 14 di aneka?
gabung kalau begitu. Nanti di bagian B-nya itu di bab 2 bagian B itu masukkan juga itu ya, yang 14 nilai itu ya. Ya. Semua ya. Masukkan itu. Saya cenderung di situ ada satu yang paling pas mengutamakan menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Kalau di etika publik. Karena kita konsultasi toh. Itu. Dalam kurung etika publik. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama ya. Oke. Satu saja cukup. Kalau nanti tambah Jen ya. Kalau Ya, ada Pak. tambah Siap. Jen ya. Siap, Oke. siap. Oke. Coba dalam kurung apa? Etika publik. Oke. Masih ada lagi? Selain etika publik, komitmen mutu ada? Coba lihat apa komitmen mutu, Jen? Saya tidak masukkan, Pak. Tidak ada. Tidak apa-apa kalau memang tidak ada relevan dengan melakukan konsultasi itu. Apa ada? Tidak perlu. Nah, tidak lagi. Cuma itu saja. Ya, Jen? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu, ya coba perbagus dulu. Coba hilangkan itu satu dia punya tanda panah itu. Ya, coba naik dulu. Delete. Supaya naik dia. Ya. Nggak maksud saya yang itu. Ya, oke deh. Kalau seperti itu maka ya coba katanya ya. Itu manajemen ASN itu coba kasih kalimat dulu di situ. Coba taruh di manajemen ASN kursornya. Coba. Ya di situ. Ya, oke. Kegiatan ini coba tambah. Tulis dulu. Tunggu. Kasih bintang dulu di situ, bintang. Sebelum kegiatan. Bintang dulu. Kasih bintang di situ. Ya, atau ya terlalu kecil barangkali itu ya. Kalau tidak seperti itu, coba kasih yang tanda bagus. Tanda apa bagus? Yang titik 4 ini. Ya itu. Coba. Oke. Kegiatan ini ya. Kegiatan ini berkaitan dengan ya. Berkaitan dengan atau terkait boleh juga, berkaitan boleh juga. Terkait dengan ya, manajemen ASN. Mari kita tanya dulu Jen. Kira-kira menyiapkan itu apa saja yang disiapkan di situ, termasuk koordinasi di situ. Apa kira-kira ASN-nya sehingga ada manajemen ASN? Jen, mana Jen? Ya, Pak. Kasih alasan dulu apa sehingga manajemen ASN ada di situ. Kenapa? Karena dalam melakukan kegiatan ini maksudnya harus meminta persetujuan dari Contoh. Teman lain. Ya, kita coba. Manajemen ASN itu ya, manajemen ASN itu yang sorotannya itu profesionalisme. Tapi kita bukan orang lain ya. Satu. Iya. Ya, kinerja rendah. Kalau kinerja rendah berarti itu sorotannya semua. Etika buruk. Kalau etikanya bagus berarti itu boleh. Etos kerjanya bagus atau rendah itu sorotan daripada manajemen ASN. Motivasi pegawai yang lebih termotivasi atau lemah. Nah, kira-kira cocok itu kah dalam menyiapkan? Etika, Pak. Etika baik, Pak. Etika, Pak. Oh, berarti beretika baik. Ya, melakukan komunikasi secara sopan dan profesional, Pak. Etika. Berarti bisa masuk. Iya, Pak, etika. Kasih alasan begitu nanti kalau ditanya ya. Kalau komunikasi kasih alasan begitu. Oke. Kita bungkus manajemen ASN. Selain manajemen ASN apa lagi? Oke, Pak. Oke.
Ada GeoGS itu? Belum ada, Pak. Masukkan kalau begitu. Nah, kan cuma begitu saja terkait dengan manajemen ASN. Terus langsung saja. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN, koma, coba. Tidak usah pakai melakukan tugas itu, tidak usah. Oh, tidak usah dijelaskan, Pak. Tidak usah diurai, tidak usah. Oh, iya. Nah, coba koma. WOG. Langsung saja, ya, Whole of Government. Oke. Apakah ini itu saja? Pelayanan publik tidak ada di dalam? Belum. Kalau masih konsultasi kayaknya. Masih persiapan. Kita lihat di kegiatan. Berdasarkan kegiatan. Belum, Pak. Belum. Oke. Berarti 2 masuk ya. Oke, sip. Hilangkan dia punya titik 4 itu. Hilangkan juga garisnya. Saya. Saya nih, soalnya merger lain ini biar terhapus. Iya, nanti diperbagus ya. Iya, siap. Itu sudah selesai tahapannya jadi 1. Coba kita lihat dulu ke kolom 6-nya. Dari awal, Jen. Kolom 6-nya. Apa kira-kira kalimatnya di situ? Kontribusi terhadap misi daerah. Oke. Kalimatnya coba begini saja. Dengan menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Coba. Ulang ketik. Dengan melaksanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Dengan melaksanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi. Ya. Akan berkontribusi terhadap misi bukan visi misi lagi tapi misi ya. Misi ke berapa? Yang terkait. Misi ke 5 apa sih? 5. Misi ke berapa? 5 kayaknya. Ya, coba tulis 5. Tulis 5. Ya, apa isinya? Koma, apa isinya? Apa misinya? Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, titik, selesai kan? Itu begitu. Nah, ke kolom 7 kita. Ya. Tambah lagi. Dengan melaksanakan kegiatan, copy saja itu. Copy saja yang di... Copy dulu dengan melaksanakan kegiatan menyiapkan bahan sampai pada ya aktualisasi ya. Oke. Nah, sudah aktualisasi ya. Oke, situ ya. Akan sudah ada? Belum ya? Akan memberikan penguatan terhadap nilai organisasi yang nilai organisasi yang ke berapa? Saya lupa nomornya, Pak. Hah? Saya pakai beberapa ini, Pak. Tidak apa-apa. Tulis saja itu 2, 3 atau 4 boleh. Tapi cari yang betul-betul yang relevan saja. Sudah selesai kita. Tidak ada kegiatan sesudah ini? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak.
Sudah ada, Bisa Pak. tambah sedikit ya, tambah ya. Bisa, Pak. Iya, Bisa, Pak. Minta tambah ya. Boleh, Pak. Iya, Pak. Eh? Iya, Pak. Ya, oke. Nanti minta tambah kalau begitu. Minta tambah mungkin 15 menit. Setelah selesai Jenpunya sudah ada nanti gambaran buat kita semua. Siap. Assalamualaikum Bunda Dery. Amin. Saya minta jam 2 sebentar. Mana anunya? Rizky boleh difasilitasi teman-teman saya jam 2 sebentar, Rizky?